Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hidup Anya bagai adegan dalam sebuah drama romantis yang sempurna, dihiasi dengan kemewahan dan cinta yang melimpah. Pada usia 25 tahun, ia telah menemukan segalanya. Suami yang tampan, kaya, dan penuh kasih, serta keluarga mertua yang hangat dan menyayanginya seperti putri kandung mereka sendiri. Arya Santoso, suaminya, adalah definisi dari kesempurnaan. Dengan senyumnya yang menawan dan sorot mata yang penuh kelembutan, ia berhasil menaklukkan hati Anya sejak pandangan pertama. Pernikahan mereka adalah perpaduan ideal antara cinta yang tulus dan kehidupan yang nyaman, jauh dari segala bentuk kekurangan. Keluarga Santoso adalah dinasti bisnis yang dihormati, dengan jaringan properti dan perusahaan yang membentang di seluruh ibu kota. Anya tidak pernah merasa seperti orang luar. Sebaliknya, Bapak dan Ibu Santoso menganggapnya sebagai anugerah. Anya, kehadiranmu membuat rumah ini jadi lebih ceria, kata Ibu Santoso suatu sore, sambil mengelus rambut Anya dengan penuh kasih. Bapak Santoso, sosok yang tegas di dunia bisnis, selalu melunak saat berhadapan dengan menantunya. Ia sering memanggil Anya dengan sebutan, putri kesayangan, sebuah panggilan yang membuat hati Anya selalu menghangat. Kehidupan sehari-hari mereka adalah serangkaian kemewahan yang tak ada habisnya. Akhir pekan sering diisi dengan perjalanan singkat keluar kota, atau sekadar bersantai di salah satu dari sekian banyak properti milik keluarga. Apartemen langganan keluarga Santoso di pusat kota adalah tempat favorit mereka. Unit penthouse yang megah itu menawarkan pemandangan kota yang memukau, dilengkapi dengan segala fasilitas canggih yang membuat penghuninya merasa seperti raja dan ratu. Di sanalah, di balik jendela kaca yang menjulang tinggi, Anya dan Arya sering menghabiskan malam-malam romantis mereka, berbagi tawa, dan berjanji setia selamanya. Mereka adalah pasangan yang iri oleh banyak orang, sebuah dongeng modern yang menjadi kenyataan. Namun, di balik lapisan-lapisan kebahagiaan yang tampak sempurna itu, perlahan-lahan muncul kerikil-kerikil kecil yang mengganggu. Kerikil yang awalnya tak berarti, namun seiring waktu, mulai terasa tajam dan mengikis ketenangan hati Anya. Semuanya dimulai dari hal-hal kecil. Arya, yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini mulai sering pulang larut malam dengan alasan rapat mendadak atau pekerjaan yang menumpuk. Awalnya, Anya mencoba memahami. Ia percaya sepenuhnya pada Arya. Kamu pasti lelah sekali, sayang. Sini, biar kupijat, ucap Anya, selalu menyambut Arya dengan senyuman hangat dan segelas air dingin, mengusir rasa lelah Arya seolah itu adalah tugas utamanya. Namun, frekuensi alasan, pekerjaan, itu semakin meningkat. Suatu malam, Arya pulang dengan aroma parfum yang aneh. Itu bukan parfum yang biasa ia kenakan, juga bukan parfum Anya. Aromanya manis, floral, dan asing. Saat Anya bertanya, Arya dengan cepat menepisnya. Mungkin dari kolega di kantor. Tadi aku sempat dekat dengan mereka. Jawaban itu terasa masuk akal, tapi entah mengapa, ada rasa tak nyaman yang menusuk di dada Anya. Ia mencoba menepisnya, menyalahkan imajinasinya yang terlalu berlebihan. Perubahan lain yang mulai tampak adalah ponsel Arya. Dulu, Arya sering membiarkan ponselnya tergeletak begitu saja di meja, bahkan membiarkan Anya meminjamnya untuk bermain game atau mencari resep masakan. Kini, ponsel itu bagai ekstensi dari tubuhnya. Arya tak pernah meletakkannya jauh dari jangkauan. Setiap kali ada notifikasi, ia akan mengambilnya dengan gerakan refleks yang cepat, memeriksa layar, dan meletakkannya kembali terbalik agar Anya tidak bisa melihatnya. Ketika Anya bertanya, ia hanya menjawab singkat, pekerjaan. Senyumnya tidak lagi setulus dulu. Mata Arya, yang dulu selalu memancarkan kehangatan saat memandangnya, kini sering terlihat lelah dan dipenuhi pikiran yang tak terungkap. Puncaknya adalah saat makan malam di rumah keluarga Santoso. Arya terlihat gelisah sepanjang waktu, berkali-kali melirik ponselnya di saku jas. Ketika Ibu Santoso bertanya tentang proyek baru yang sedang dikerjakan Arya malah menceritakan detail yang tidak konsisten dengan apa yang ia ceritakan kepada Anya malam sebelumnya. Anya yang tadinya hanya mendengarkan, kini mulai memasang telinga. Ia mencoba mengingatkan Arya dengan pelan, bukankah kemarin kamu bilang proyek itu baru akan dimulai bulan depan, Mas? Seketika, Arya terlihat tegang. Oh, iya, aku salah ingat. Sebenarnya, ada perubahan rencana. Ya, perubahan rencana. Ia tertawa canggung, dan Bapak Santoso hanya mengangguk, tidak menyadari keganjilan dalam percakapan itu. Namun, bagi Anya, ada yang janggal. Senyum palsu itu, kegelisahan di matanya, dan detail yang bertabrakan itu,
semuanya terasa tidak pada tempatnya. Malam itu, di dalam mobil, Anya mencoba menanyakan kembali. Arya, kamu kenapa? Ada yang kamu sembunyikan dariku? Ia mencoba bertanya dengan suara selembut mungkin, khawatir akan menyakiti perasaan suaminya. Arya menghela napas panjang, tatapannya tetap lurus ke jalan. Anya, bisakah kamu berhenti bersikap seperti ini? Aku lelah. Aku sudah seharian penuh bekerja, dan yang aku inginkan hanya pulang dan istirahat. Tolong jangan membuatku lebih pusing dengan kecurigaanmu yang tidak jelas. Suaranya terdengar dingin, penuh penekanan. Hati Anya serasa dicubit. Ini bukan Arya yang ia kenal. Arya yang ia cintai selalu sabar dan pengertian. Ia mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. Ia tahu ia tidak salah. Ia tidak cemburu buta, ada sesuatu yang benar-benar berbeda dari Arya. Namun, mendengar Arya menyalahkannya, ia merasa hancur. Ia memilih untuk diam, menatap keluar jendela mobil yang gelap, di mana pantulan wajahnya yang sedih terlihat jelas. Malam itu, di tengah kemewahan yang mengelilingi mereka, Anya merasa sangat sendirian. Namun, ia tetap berusaha menepis keraguan itu. Mungkin Arya benar. Mungkin ia hanya terlalu lelah, terlalu sensitif. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, bahwa cinta mereka terlalu kuat untuk dihancurkan oleh hal-hal sepele. Ia terus berpegangan pada kenangan manis mereka, pada janji-janji yang pernah mereka ucapkan, pada kehidupan sempurna yang ia yakini masih mereka jalani. Namun, di sudut hatinya yang terdalam, sebuah bisikan kecil mulai tumbuh. Bisikan yang mengatakan, ada yang tidak beres. Bisikan yang akan menjadi badai yang menghancurkan segalanya. Setelah malam konfrontasi yang dingin di dalam mobil, keheningan menjadi tamu tak diundang di antara Anya dan Arya. Kehangatan yang dulu selalu mengisi rumah mereka kini terasa hampa, digantikan oleh jarak yang tak terlihat. Anya mencoba kembali ke rutinitas, berharap bisa mengusir kecurigaan yang meracuni pikirannya. Namun, bisikan keraguan itu semakin keras, menantang setiap rasionalisasi yang ia coba bangun. Arya semakin tenggelam dalam kesibukannya. Ponselnya kini menjadi benteng yang tak bisa ditembus. Jika dulu ia hanya meletakkannya terbalik, kini ia menguncinya dengan kode sandi yang rumit dan tidak pernah melepaskannya dari genggaman. Bahkan saat makan malam, ponsel itu selalu berada di sisinya. Layar menyala sesekali dengan notifikasi yang hanya bisa ia lihat. Anya mencoba untuk tidak peduli, tapi setiap kali ia melihat Arya tersenyum ke arah layar, bukan padanya, hatinya terasa perih. Suatu malam, ia mencoba melucu, "Mas, kamu lebih sayang sama ponsel daripada aku, ya?" Arya hanya tertawa hambar. "Ah, kamu ini. Tentu saja tidak. Ini hanya pekerjaan penting." Namun, kecurigaan Anya bukan hanya sekadar soal ponsel. Perubahan pada Arya lebih dari sekadar kebiasaan. Bau parfum asing yang tercium malam itu kembali datang, dan kali ini lebih kuat. Anya mencoba mengingat-ingat kapan Arya berganti parfum, tapi ia yakin, Arya tidak pernah melakukannya. Aroma floral yang lembut itu sangat berbeda dari parfum maskulin favorit Arya. Ketika Anya mencoba bertanya, Arya hanya berkata, "Mungkin aku terkena parfum dari rekan-rekan di kantor, atau aku tadi melewati toko parfum di mall." Jawaban-jawaban itu terdengar logis, tapi di mata Anya, ada keraguan yang terpancar dari Arya saat ia mengucapkannya. Ada pula kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul. Arya mulai sering memeriksa bajunya sebelum pulang, seolah-olah memastikan tidak ada noda atau rambut asing yang menempel. Ia juga sering mandi segera setelah pulang kerja, sebuah kebiasaan yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Dulu, ia akan langsung memeluk Anya dan menceritakan harinya, baru kemudian mandi. Kini, yang pertama ia lakukan adalah langsung menuju kamar mandi, meninggalkan Anya yang menunggu di ruang tengah dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terucapkan. Satu malam, Arya pulang larut sekali, hampir tengah malam. Wajahnya tampak lelah, tapi anehnya, ada senyum tipis yang tak biasa menghiasi bibirnya. "Maaf, sayang, rapatnya panjang sekali," katanya, berusaha mencium kening Anya. Namun, ada yang ganjil. Ia memakai kemeja yang berbeda dari yang ia kenakan saat berangkat kerja. Kemeja putih yang ia pakai pagi hari entah kemana, digantikan oleh kemeja biru tua. Anya bertanya dengan nada yang sehalus mungkin, "Loh, Mas ganti baju? Di kantor?" Arya tampak terkejut. "Oh, iya, kemeja yang tadi ketumpahan kopi. Untung aku selalu simpan cadangan di kantor." Jawabannya terdengar meyakinkan, namun detailnya terasa janggal. Kenapa ia tidak menceritakan kejadian itu? Dan kenapa ia tidak membawakan kemeja kotor itu untuk dicuci? Kecurigaan itu terus tumbuh.
seperti tanaman liar yang merambat di hati Anya. Ia memutuskan untuk mencoba berbicara lagi dengan Arya, kali ini dengan lebih serius. Pada suatu minggu pagi, saat mereka sarapan, Anya memulai, "Arya, aku merasa ada yang berbeda di antara kita. Kamu sering pulang larut, kamu tidak seperti yang dulu." Arya meletakkan sendoknya, tatapannya dingin. "Anya, aku sudah bilang, aku sibuk. Bisnis keluarga ini tidak bisa diurus dengan setengah-setengah. Kenapa kamu tidak bisa mengerti? Aku bekerja keras untuk kita, untuk masa depan kita, tapi kamu malah curiga terus-terusan." Nada bicaranya tegas, penuh kekesalan. Anya terdiam. Ia tidak bermaksud menuduh, ia hanya ingin memastikan. Namun, respons Arya yang defensif justru semakin membuat hatinya sakit. "Aku hanya khawatir, Arya. Aku takut kehilangan kamu." "Kamu tidak akan kehilangan aku, Anya. Kamu hanya terlalu lelah dan cemburu," jawab Arya, lalu bangkit dari meja makan. "Sebaiknya kamu istirahat. Aku mau pergi sebentar, ada urusan penting." Arya pergi begitu saja, meninggalkan Anya sendirian di meja makan, dengan sarapan yang sudah tak lagi terasa nikmat. Dalam keputusasaannya, Anya memutuskan untuk mencari tempat curhat. Satu-satunya orang yang ia percaya adalah mertuanya, Bapak dan Ibu Santoso. Mereka adalah orang tua yang sangat ia sayangi, yang selalu ada untuknya. Ia memutuskan untuk datang ke rumah mereka tanpa sepengetahuan Arya. Ibu Santoso menyambutnya dengan pelukan hangat. "Anya, kenapa tiba-tiba datang? Kamu terlihat murung, Nak. Ada apa?" tanyanya lembut. Anya berusaha menahan air matanya. "Ibu, maaf kalau Anya mengganggu. Tapi, Anya merasa ada yang tidak beres dengan Arya." Anya menceritakan semuanya. Arya yang pulang larut, ponselnya yang tak bisa disentuh, aroma parfum asing, dan kemeja yang berganti. Ia menceritakan segalanya, dengan harapan akan ada orang yang percaya padanya, orang yang bisa membantunya mengurai kebingungan ini. Namun, respons Ibu Santoso tidak seperti yang ia harapkan. Ibu Santoso mendengarkan dengan sabar, lalu menggenggam tangan Anya. "Anya sayang, dengarkan Ibu. Arya itu anak yang sangat baik. Ia pekerja keras dan sangat mencintaimu. Wajar jika ia sibuk. Bisnis kita sedang berkembang pesat. Mungkin kamu hanya terlalu lelah dan terlalu banyak berpikir. Perjalanan pernikahan itu memang ada pasang surutnya. Jangan terlalu banyak cemburu." Di mata Ibu Santoso, ia melihat kasih sayang, tapi juga pembelaan yang tak tergoyahkan terhadap putranya. Ibu dan bapak sangat bangga pada Arya. Ia menanggung semua beban keluarga. Kamu harusnya mendukungnya, bukan malah curiga. Percayalah pada suamimu. Bapak Santoso, yang datang dan mendengarkan penjelasan Anya, juga menimpali. "Anya, menantu bapak, jangan terlalu pusing dengan hal-hal kecil. Fokuslah pada kebahagiaan kalian. Arya adalah anak yang jujur. Kami membesarkannya dengan nilai-nilai itu. Jangan biarkan pikiran buruk menguasai kamu. Itu hanya akan merusak kebahagiaanmu sendiri." Anya merasa dunianya runtuh. Orang yang paling ia percaya, orang yang ia pikir akan membelanya, justru membela Arya dan menuduhnya terlalu sensitif. Kata-kata mereka, yang seharusnya menenangkan, justru menusuk hatinya lebih dalam. "Kamu hanya terlalu lelah. Jangan terlalu banyak cemburu. Percayalah pada suamimu." Kalimat-kalimat itu berputar-putar di kepalanya, menguatkan rasa kesendiriannya. Ia pulang dengan hati yang lebih hancur dari sebelumnya. Kini, ia tidak hanya dihadapkan pada misteri perubahan Arya, tetapi juga pada kenyataan bahwa ia harus menghadapinya sendirian. Malam itu, Anya menatap kosong keluar jendela apartemen, tempat mereka sering menghabiskan malam-malam romantis. Ia tidak lagi melihat indahnya kota, melainkan bayangan dirinya yang terisolasi. Bisikan keraguan itu kini bukan lagi bisikan, melainkan raungan yang tak bisa ia abaikan. Ia tahu, ia harus mencari kebenaran, apapun risikonya. Karena jika tidak, ia akan gila. Kebahagiaan semu ini harus diakhiri, entah dengan kebenaran yang pahit, atau dengan kelegaan yang tulus. Malam-malam setelah percakapan dengan mertuanya, Anya kembali ke rumah dengan hati yang jauh lebih berat. Kata-kata mereka, tentang cemburu yang tak beralasan dan kepercayaan pada Arya, berputar-putar di kepalanya, menenggelamkannya dalam rasa bersalah yang tidak seharusnya ia rasakan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa instingnya benar. Perubahan pada Arya terlalu nyata untuk diabaikan. Ia merasa harus mengambil tindakan. Ia tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian yang menyakitkan ini. Kebahagiaannya, harga dirinya, dan martabatnya sebagai seorang istri kini dipertaruhkan.
Malam itu, Arya pulang seperti biasa, larut dan lelah. Setelah mandi, ia langsung terlelap di ranjang, napasnya teratur. Sementara itu, Anya berbaring di sampingnya, matanya terbuka lebar menatap langit-langit kamar yang gelap. Pikirannya melayang, teringat kembali pada senyum palsu Arya, aroma parfum asing, dan ponsel yang tak pernah lepas dari genggamannya. Ia sadar, satu-satunya cara untuk membuktikan kecurigaannya adalah dengan mengintip ponsel itu. Rasa bersalah karena melanggar privasi suaminya bertarung dengan dorongan kuat untuk mengetahui kebenaran. Akhirnya, dorongan itu menang. Ia harus tahu. Dengan hati-hati, Anya bangkit dari ranjang, bergerak sepelan mungkin agar tidak membangunkan Arya. Ia melihat ponsel Arya tergeletak di nakas. Tangannya gemetar saat ia meraihnya. Layar ponsel itu terkunci, tapi Anya ingat bahwa Arya pernah tanpa sengaja memberitahu sandi kodenya saat sedang mengobrol. Sandi itu, ia ingat, adalah tanggal ulang tahun mereka. Dengan jemari bergetar, ia memasukkan kombinasi angka itu. Layar menyala, menampilkan layar utama yang dipenuhi ikon aplikasi. Hati Anya berdegup kencang, antara takut dan harap. Ia tahu, sekali ia melangkah lebih jauh, tidak akan ada jalan kembali. Mata Anya tertuju pada aplikasi perpesanan yang paling sering digunakan Arya. Ia memberanikan diri membuka aplikasi itu. Dan di sana, di deretan chat teratas, ada nama yang tidak ia kenal, Kirana. Anya menarik napas dalam-dalam. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Jemarinya yang dingin mengklik nama itu, membuka percakapan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pesan-pesan yang ia baca bagai pukulan telak yang menghantamnya bertubi-tubi. Isinya bukan sekadar obrolan biasa, melainkan kata-kata mesra, panggilan sayang, dan janji-janji masa depan yang seharusnya hanya diucapkan untuk dirinya. Kirana, sayang, kangen deh. Nanti malam kita ketemu lagi, ya? Di tempat biasa. Arya, tentu, sayang. Aku juga kangen banget. Tunggu aku, ya, setelah meeting selesai. Anya membaca setiap kata dengan mata berkaca-kaca. Ia mencoba mencari celah, alasan, atau bahkan sandiwara, tetapi semua pesan itu terasa terlalu nyata. Lalu, ia melihat ada lampiran foto-foto yang dikirim oleh Kirana. Dengan tangan yang kini bergetar hebat, ia membuka galeri foto itu. Dan di sanalah, di layar ponsel itu, seluruh dunia Anya runtuh. Fotonya menunjukkan Arya yang sedang tersenyum bahagia, memeluk seorang wanita muda dengan rambut panjang dan senyum yang memikat, Kirana. Mereka terlihat sangat akrab, bahkan mesra. Ada foto Arya mencium kening Kirana, berpose di sofa, dan yang paling menyakitkan, berfoto di sebuah tempat yang sangat Anya kenali. Pemandangan kota yang megah, lampu-lampu yang berkelap-kelip di malam hari, dan desain interior yang mewah. Itu adalah apartemen langganan keluarga Santoso, tempat yang ia dan Arya sebut, tempat kita. Apartemen yang selama ini ia kira sebagai saksi bisu cinta mereka, kini menjadi saksi bisu pengkhianatan suaminya. Anya merasakan sebuah ledakan emosi yang dahsyat di dalam dirinya. Rasa sakit yang tajam dan menusuk, seolah-olah hatinya benar-benar hancur berkeping-keping. Air mata yang selama ini ia tahan, kini mengalir deras membasahi pipinya. Ia menutup mulutnya dengan tangan agar isakannya tidak terdengar. Ia melihat wajah Arya yang tertidur pulas, wajah yang selama ini ia percaya, wajah yang kini terasa asing dan penuh dengan kebohongan. Bagaimana bisa Arya, suaminya, yang ia cintai dengan tulus, melakukan ini padanya? Ia tidak lagi bisa menahan diri. Ia bergegas keluar kamar, berlari ke kamar mandi. Di sana, ia membiarkan air matanya mengalir tanpa henti. Tubuhnya gemetar hebat, napasnya memburu. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin, mata yang sembab, rambut acak-acakan, dan ekspresi yang dipenuhi keputusasaan. Inilah kenyataan. Suaminya telah berselingkuh. Pernikahan yang ia kira sempurna, ternyata hanyalah ilusi yang rapuh. Ia telah dibohongi, dicurangi, dan dikhianati. Kemarahan mulai menyusup di antara rasa sakit yang tak terperi itu. Kemarahan pada Arya, yang berani mengkhianatinya di tempat yang sangat berarti bagi mereka. Kemarahan pada dirinya sendiri, yang begitu bodoh dan naif, hingga tidak melihat kebenaran yang sudah terpampang nyata. Dan yang paling membakar, kemarahan pada mertuanya, bapak dan ibu Santoso, yang dengan begitu butanya membela putra mereka dan menuduhnya cemburu. Mereka tidak percaya padanya. Mereka meragukan kesetiaannya, dan mengabaikan perasaannya. Saat fajar mulai menyingsing, Anya tidak lagi merasakan kesedihan yang melumpuhkan. Air matanya telah kering, menyisakan kekosongan yang dingin di dalam dirinya. Ia menatap ponsel Arya yang kini tergeletak di sampingnya,
lalu menatap kembali pantulan dirinya di cermin. Kini, ia tidak lagi melihat seorang wanita yang patah hati. Ia melihat seorang wanita yang matanya dipenuhi dengan api balas dendam. Anya menyadari, ia tidak bisa hanya mengkonfrontasi Arya begitu saja. Percuma. Arya akan menyangkal, mertuanya akan membela, dan ia akan kembali dianggap cemburu buta. Tidak. Mereka semua harus melihat kebenaran ini dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka harus merasakan kehancuran yang ia rasakan. Sebuah ide gila, namun brilian, melintas di benaknya. Ia akan membawa mertuanya langsung ke tempat kejadian. Mereka yang telah menuduhnya cemburu, akan dipaksa untuk menyaksikan kehancuran yang disebabkan oleh putra kesayangan mereka. Rencana itu terbentuk, matang, dan kejam. Dan ia, Anya, akan memastikan setiap bagian dari rencana itu berjalan sempurna. Matahari pagi menyusup masuk melalui celah gorden, namun Anya tidak merasakannya. Ia masih duduk di lantai kamar mandi yang dingin, menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya pucat, mata sembab, dan sorotnya yang kosong kini telah digantikan oleh api yang menyala-nyala. Kehancuran yang ia rasakan semalam perlahan menguap, meninggalkan sisa-sisa ampas luka yang pahit, namun juga memunculkan kekuatan baru. Kekuatan yang dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Ia bukan lagi Anya yang lemah, yang menangis terseduh-seduh karena pengkhianatan. Ia adalah Anya yang baru, yang hatinya telah menjadi baja, dan pikirannya hanya dipenuhi satu hal, pembalasan. Arya, suaminya, masih terlelap di ranjang. Pemandangan itu seharusnya menyakitkan, namun bagi Anya, itu kini terasa menjijikkan. Pria yang telah bersumpah setia di hadapan Tuhan dan keluarganya, kini menjadi musuh yang harus ia taklukkan. Ia tidak akan membiarkan Arya lolos begitu saja. Ia tidak akan mengakhiri ini dengan perceraian yang sepi, di mana ia yang terluka dan Arya yang bebas. Tidak. Arya harus membayar mahal. Pikirannya melayang kembali pada percakapannya dengan mertuanya. Kamu hanya terlalu lelah dan cemburu, kata Ibu Santoso. Arya adalah anak yang jujur, timpal Bapak Santoso. Kata-kata itu, yang seharusnya menjadi pelipur lara, kini menjadi cambuk yang memacu kemarahannya. Mereka, orang-orang yang ia cintai dan hormati, telah menuduhnya, telah mengabaikan instingnya, dan dengan buta membela putra kesayangan mereka. Anya menyadari, ia tidak hanya ingin menghukum Arya. Ia ingin kebenaran ini terungkap sepenuhnya, terutama di mata mereka yang telah meragukannya. Hanya dengan cara itulah, ia bisa merasa puas. Sebuah ide gila, namun brilian, mulai terbentuk di benaknya. Sebuah skenario yang dramatis, kejam, dan pasti akan meninggalkan luka yang mendalam. Anya tahu, ia tidak bisa hanya mengkonfrontasi Arya di hadapan mertuanya dengan bukti berupa foto dan pesan di ponsel. Arya akan menyangkalnya, menuduhnya memanipulasi, dan kembali membela diri. Tidak, itu tidak cukup. Bukti yang paling kuat adalah bukti yang dilihat dengan mata kepala sendiri. Ia teringat sebuah detail penting. Akhir pekan depan, keluarga Santoso akan mengadakan acara pertemuan dengan klien penting di luar kota. Namun, sebelum itu, Bapak dan Ibu Santoso berencana menginap di apartemen mewah yang sama, yang menjadi tempat perselingkuhan Arya, untuk beristirahat sejenak. Sebuah senyum tipis, dingin, dan penuh arti muncul di bibir Anya. Ini adalah kesempatan emas. Sebuah ide gila namun brilian muncul, membawa mertuanya langsung ke tempat kejadian. Rencananya mulai terbentuk, seolah-olah ia sedang menyusun naskah drama. Ia akan menciptakan sebuah skenario, sebuah jebakan yang rapi, di mana semua karakternya akan bergerak sesuai keinginannya. Pertama, ia harus menciptakan alasan yang sangat meyakinkan agar mertuanya mau menemaninya ke apartemen pada waktu yang tepat. Mereka tidak boleh curiga sedikitpun. Ia bisa menggunakan alasan yang menyentuh hati mereka. Aku ingin memberi kejutan pada Arya, pikir Anya. Aku ingin membuat makan malam romantis di sana, dan aku ingin ibu dan bapak ikut membantu. Kalian tahu, Arya selalu senang kalau kita berkumpul. Alasan itu terdengar sempurna, romantis, tulus, dan sesuai dengan citra Anya yang selama ini mereka kenal. Mereka tidak akan pernah menolak ajakan yang terdengar begitu penuh cinta. Selama berjam-jam, Anya duduk di ruang kerja, merancang setiap detail rencananya. Ia harus tahu jadwal Arya dan Kirana. Ia tidak bisa hanya mengandalkan firasat. Ia membutuhkan waktu, tempat, dan momen yang tepat. Ia akan mengawasi Arya dengan lebih cermat. Setiap panggilan telepon, setiap pesan masuk, setiap perubahan jam pulang, semuanya akan ia perhatikan. Ia bahkan mulai mencari tahu tentang Kirana, wanita yang telah merebut suaminya. Siapa dia? Bagaimana mereka bertemu?
Ia akan menggunakan semua yang ia ketahui untuk memuluskan rencananya. Anya menyadari, untuk melaksanakan semua ini, ia harus kembali menjadi Anya yang lama, Anya yang dicintai oleh semua orang. Ia harus berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi. Ia harus tersenyum, tertawa, dan memperlakukan Arya seperti biasa, seolah ia tidak tahu apa-apa. Ini adalah peran terberat dalam hidupnya, tapi ia akan melakukannya. Ia akan menjadi aktris utama dalam drama balas dendamnya sendiri. Malam harinya, saat Arya terbangun, Anya menyambutnya dengan senyum yang dipaksakan, namun terlihat begitu tulus. "Kamu sudah bangun, Mas? Aku buatkan sarapan, ya?" Suaranya terdengar lembut, seolah tak ada yang berubah. Arya menatapnya heran, seolah bingung dengan perubahan sikap Anya yang mendadak ceria. "Kamu baik-baik saja, Anya?" tanyanya. "Aku baik-baik saja, Mas. Maaf soal yang kemarin. Aku memang terlalu banyak berpikir," jawab Anya, berbohong dengan sangat alami. Arya mengangguk, terlihat lega. Ia tidak tahu bahwa ia sedang berbicara dengan orang yang berbeda, seseorang yang hanya menunggu waktu untuk menjatuhkannya. Selama beberapa hari ke depan, Anya menjalankan perannya dengan sempurna. Ia menghabiskan waktu bersama mertuanya, mengobrol, tertawa, dan membicarakan rencana akhir pekan. Di hadapan mereka, ia adalah menantu idaman yang tidak memiliki masalah sedikit pun dalam pernikahannya. Ia menyebutkan rencananya untuk membuat makan malam kejutan untuk Arya, dan seperti yang ia duga, Bapak dan Ibu Santoso menyambutnya dengan antusias. "Wah, ide bagus sekali, Nak. Arya pasti senang sekali. Kami pasti akan ikut membantu," kata Ibu Santoso, matanya berbinar. "Kita akan siapkan semuanya bersama-sama. Kamu memang menantu terbaik." Anya tersenyum, senyum yang tak sampai ke matanya. "Terima kasih, Ibu. Aku senang sekali kalian mau ikut." Di balik senyuman itu, hati Anya berdetak kencang. Rencananya telah berhasil. Mertuanya kini berada dalam kendalinya, siap ia giring menuju jebakan yang telah ia siapkan. Ia tahu, langkah selanjutnya adalah memastikan Arya dan Kirana akan berada di apartemen itu pada waktu yang sama. Ia akan memanfaatkan setiap informasi yang ia punya. Ia tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap sepenuhnya, sampai semua orang melihat betapa buruknya pria yang mereka puja. Dan ia, Anya, akan menjadi saksi kehancuran mereka semua. Hari-hari berlalu setelah Anya berhasil meyakinkan mertuanya untuk ikut dalam rencana kejutan untuk Arya. Di permukaan, ia adalah menantu yang ceria, penuh kasih, dan antusias. Ia menelepon Ibu Santoso setiap pagi, membahas menu makan malam romantis yang akan mereka siapkan, atau jenis kue favorit Arya yang akan mereka beli. Namun, di balik senyum dan tawa yang dipaksakan itu, pikiran Anya bekerja tanpa henti, menyusun strategi dan memastikan setiap kepingan puzzle jatuh pada tempatnya. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa membuat seluruh rencananya gagal, dan ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Tugas pertamanya adalah memata-matai Arya secara diam-diam. Selama ini, ia selalu mengawasi Arya dengan kecurigaan. Kini, ia melakukannya dengan tujuan yang jelas dan dingin. Anya mulai memperhatikan setiap detail kecil dalam kehidupan Arya. Ia mencatat jam berapa Arya pulang, siapa saja yang meneleponnya, dan apa saja pesan yang masuk ke ponselnya. Ia memanfaatkan momen-momen saat Arya lengah, misalnya ketika suaminya mandi atau pergi ke dapur, untuk mengintip ponselnya. Dengan hati-hati, ia memeriksa notifikasi yang muncul di layar, mencari tahu jadwal Kirana. Ternyata, Kirana sering mengirim pesan, bertanya kapan mereka bisa bertemu lagi di tempat biasa. Anya menyeringai miris. Tempat biasa, itu adalah apartemen mewah yang sama, tempat di mana mereka akan menginap akhir pekan nanti. Anya menyadari, keberuntungan berpihak padanya. Sebuah pesan dari Kirana menyebutkan bahwa ia akan bertemu Arya pada hari Sabtu sore, karena Arya bilang hari itu adalah satu-satunya hari di mana ia bisa lepas dari pantauan orang tuanya. Tentu saja, Arya tidak tahu bahwa ia sedang diawasi oleh Anya. Pesan itu adalah kunci utama rencana Anya. Ia kini tahu kapan dan di mana jebakan itu harus dipasang. Selanjutnya, Anya mulai menyusun alibi dan alasan yang meyakinkan untuk mertuanya. Ia menelepon Ibu Santoso, suaranya terdengar bersemangat. "Ibu, aku sudah punya ide. Bagaimana kalau kita datang lebih awal pada hari Sabtu? Aku ingin mendekorasi apartemen dengan bunga dan lilin." Arya pasti senang sekali melihatnya. Ibu Santoso menyambut ide itu dengan gembira. "Wah, ide bagus sekali, Nak. Arya pasti akan terkejut. Kamu memang menantu yang paling romantis. Ibu akan bilang ke Bapak, kita datang hari Sabtu sore, ya?" Anya, di ujung telepon,
tersenyum dengan senyum pahit. Rencananya berjalan lancar. Ibu Santoso tidak tahu bahwa kejutan yang dimaksud Anya bukanlah kejutan yang manis, melainkan sebuah kejutan yang akan menghancurkan hati mereka. Iya, Bu. Sabtu sore. Ya. Aku akan tunggu kalian di lobi. Kita harus memastikan Arya tidak tahu rencana ini sama sekali. Ini harus jadi rahasia kita bertiga, kata Anya, menekan kata-kata, kejutan, dan rahasia, dengan makna yang berbeda dari yang ia maksud. Di balik wajah tenangnya, hati Anya berdebar kencang. Ia merasa seperti seorang sutradara yang sedang mengarahkan sebuah film horor. Arya, Kirana, dan mertuanya adalah para aktor yang tidak tahu bahwa mereka sedang berjalan ke dalam sebuah adegan puncak yang mengerikan. Setiap langkah yang diambil Anya terasa penuh risiko, namun ia tidak peduli. Rasa sakit dan kemarahan telah menggerogoti nuraninya, mengubahnya menjadi seseorang yang rela melakukan apa saja demi keadilan. Suatu sore, saat Arya sedang mandi, ponselnya berdering. Nama Kirana muncul di layar. Anya, yang kebetulan berada di dekatnya, dengan cepat mengambil ponsel itu dan melihat notifikasi yang masuk. Kirana, sayang, jangan lupa hari Sabtu sore, ya? Aku sudah tidak sabar. Anya memasang kembali ponsel Arya di tempatnya, hatinya dipenuhi campuran antara kepuasan dan rasa muak. Kepuasan karena ia telah memverifikasi rencana itu sekali lagi, dan muak karena melihat betapa beraninya mereka berdua melakukan ini. Ia kembali ke kamarnya, merapikan beberapa barang, seolah tidak ada yang terjadi. Namun, di dalam tasnya, ia sudah menyiapkan beberapa perlengkapan untuk acara nanti. Sebuah kamera kecil untuk merekam, sebagai bukti tambahan jika diperlukan, dan sebuah vas bunga yang akan ia gunakan sebagai alasan untuk membawa mertuanya ke dalam. Anya memandang dirinya di cermin. Ia melihat perubahan yang drastis. Mata yang dulu memancarkan kehangatan, kini terlihat dingin dan penuh perhitungan. Wajah yang dulu lembut dan penuh senyuman, kini tampak tegas dan tanpa emosi. Ia menyentuh cincin pernikahannya yang tersemat di jari manisnya. Cincin yang dulu terasa berat karena makna janji suci, kini terasa ringan, kosong, dan hampa. Ia tahu, setelah semua ini berakhir, cincin itu tidak akan memiliki arti lagi baginya. Di sisi lain, Bapak dan Ibu Santoso juga terlihat antusias. Mereka sibuk berbelanja bahan-bahan untuk makan malam romantis yang diceritakan Anya. Mereka sangat senang karena menantunya begitu memikirkan kebahagiaan putra mereka. Anak itu beruntung sekali punya istri seperti Anya, ujar Bapak Santoso kepada istrinya. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa kebahagiaan yang mereka bicarakan hanyalah sebuah ilusi, dan bahwa mereka akan menjadi saksi kehancuran yang tak terduga. Malam sebelum hari H, Anya berbaring di ranjang, menatap Arya yang tidur di sebelahnya. Ia tidak lagi merasakan cinta, hanya kekosongan. Ia membayangkan bagaimana wajah Arya akan terlihat saat ia melihat ibu dan ayahnya berdiri di ambang pintu, bagaimana kebohongan yang ia bangun akan runtuh di hadapan mereka semua. Ia membayangkan kemarahan dan kekecewaan di mata mertuanya. Dan yang paling penting, ia membayangkan bagaimana ia, Anya, akan berdiri tegak, akhirnya mendapatkan keadilan yang layak ia terima. Ia telah mempersiapkan segalanya. Perangkap telah dipasang. Kini, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menarik pelatuknya. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Sabtu sore itu, langit Jakarta tampak cerah, seolah tak ada satupun awan gelap yang akan menghancurkan kebahagiaan. Namun, bagi Anya, langit itu terasa ironis. Di dalam hatinya, badai telah siap untuk meletus. Ia mengenakan gaun cantik, dengan senyum yang terukir sempurna di wajahnya. Senyum yang sama yang ia gunakan untuk meyakinkan mertuanya, Bapak dan Ibu Santoso, bahwa hari ini adalah hari yang istimewa. Hari di mana mereka akan memberikan kejutan tak terlupakan untuk Arya. Anya, kamu terlihat cantik sekali hari ini, puji Ibu Santoso saat Anya menjemput mereka di rumah. Arya pasti senang sekali melihatmu. Terima kasih, Bu, jawab Anya, suaranya terdengar lembut, tapi hatinya bagai drum yang ditabuh kencang. Ia tahu, kata-kata itu akan terasa hambar dalam beberapa jam ke depan. Mereka bertiga kini berada di dalam mobil, menuju apartemen mewah keluarga Santoso. Ketegangan yang mencekam terasa hanya oleh Anya. Ia berusaha keras menyembunyikan kegelisahan dan amarahnya di balik senyuman. Di sampingnya, Ibu Santoso terus-menerus bercerita tentang betapa beruntungnya Arya memiliki istri yang begitu perhatian. Sementara Bapak Santoso, yang duduk di depan, sesekali menoleh ke belakang dengan senyum bangga. Bapak dan Ibu benar-benar bangga pada kalian. Hidup kalian terlihat sempurna, ucap Bapak Santoso, matanya memancarkan kebahagiaan tulus. Arya itu beruntung sekali. Kami sempat khawatir dia akan terlalu sibuk dengan pekerjaan dan melupakanmu.
Tapi ternyata, kalian bisa mengatur waktu dengan sangat baik. Anya hanya bisa tersenyum. Setiap kata pujian yang keluar dari mulut mertuanya terasa seperti tusukan pisau. Mereka memuja putra mereka bangga padanya, mereka percaya padanya. Mereka tidak tahu bahwa kehidupan yang sempurna, yang mereka bicarakan hanyalah sebuah kebohongan yang rapuh. Mereka tidak tahu bahwa putra mereka telah mengkhianatinya, dan bahwa ia kini sedang dalam perjalanan untuk mengungkap semua kebohongan itu. Di dalam pikirannya, Anya terus-menerus mengulang rencananya. Ia membayangkan skenario terburuk dan skenario terbaik. Ia membayangkan bagaimana wajah Arya akan terlihat saat ia melihat Bapak dan Ibu Santoso di ambang pintu. Panik, malu, marah. Ia tidak tahu, tapi ia tahu ia tidak akan peduli. Yang ia inginkan hanyalah kebenaran. Ia akan memastikan kebenaran itu tidak bisa disangkal lagi. Perjalanan yang biasanya memakan waktu 30 menit, kini terasa sangat panjang. Setiap tikungan, setiap lampu merah, setiap mobil yang melaju di depan mereka terasa seperti halangan yang menghalangi rencananya. Anya melihat jam tangannya berulang kali. Sesuai dengan pesan yang ia intip dari ponsel Arya dan Kirana seharusnya sudah berada di apartemen sekarang. Jantung Anya berdegup kian kencang. Ini adalah momennya. Semua keraguan, semua rasa sakit, dan semua kemarahan yang ia pendam akan segera menemukan jalannya. Anya, kamu kenapa? Wajahmu tegang sekali, tanya Ibu Santoso, menyentuh tangannya dengan lembut. Anya tersentak, berusaha tersenyum lagi. Ah, tidak, Bu. Anya hanya gugup. Anya harap Arya suka dengan kejutan ini. Tentu saja dia suka, sayang. Siapa yang tidak suka diberi kejutan oleh istri sebaik dirimu? Jawab Ibu Santoso, sambil mengelus tangan Anya. Santai saja. Semuanya pasti baik-baik saja. Kata-kata itu, sekali lagi, terdengar bagai bisikan dari dunia yang berbeda. Bagi Ibu Santoso, ini adalah kejutan yang menyenangkan. Bagi Anya, ini adalah bom waktu yang akan meledak. Akhirnya, mobil mereka tiba di lobi apartemen mewah. Anya turun dari mobil dengan langkah mantap. Ia memimpin jalan, hatinya berdebar kencang, namun wajahnya tetap tenang. Bapak dan Ibu Santoso berjalan di belakangnya, masih mengobrol dan tertawa. Di mata mereka, ini adalah perjalanan yang menyenangkan, menuju sebuah acara keluarga yang hangat. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berjalan menuju kehancuran. Anya mengambil kunci cadangan apartemen dari tasnya. Kunci yang ia ambil diam-diam dari laci di rumah mereka. Kunci yang akan membuka pintu ke neraka bagi suaminya. Mereka masuk ke dalam lift yang sunyi. Ketegangan di dalam lift terasa begitu tebal, sampai-sampai Anya bisa merasakannya. Ia menekan tombol di lantai yang tepat. 30 detik, pikirnya. 30 detik lagi, dan semua kebenaran akan terungkap. Ibu Santoso tersenyum pada Anya. Jadi, kita akan masuk pelan-pelan, kan? Jangan sampai Arya tahu. Anya mengangguk, senyum tipis di wajahnya. Iya, Bu. Tentu saja. Dentang kecil terdengar, dan pintu lift terbuka. Lorong apartemen itu sunyi. Anya berjalan di depan, langkahnya mantap. Ia memimpin jalan menuju unit apartemen yang ia tahu, unit tempat suaminya berselingkuh. Ia merasakan adrenalin mengalir di seluruh tubuhnya. Ia sudah siap. Ia sudah menunggu momen ini. Ia akan memastikan semuanya melihat. Ia berhenti di depan pintu unit apartemen, menarik napas dalam-dalam. Di belakangnya, Bapak dan Ibu Santoso berdiri, tersenyum, siap memberikan kejutan. Mereka tidak tahu bahwa kejutan itu bukan untuk Arya, melainkan untuk mereka sendiri. Bahwa cinta yang mereka puja, kepercayaan yang mereka pertahankan, akan hancur di balik pintu itu. Anya mengangkat tangannya, siap untuk mengetuk. Dan saat itu, sebuah suara tawa wanita yang asing terdengar dari dalam. Tawa itu, tawa Kirana, memecah kesunyian lorong, menguatkan keyakinan Anya. Di balik pintu itu, kebenaran menunggunya. Dan ia tidak sabar untuk membukanya. Tawa wanita yang melengking dari dalam apartemen itu menusuk telinga Anya, Bapak, dan Ibu Santoso. Suara itu terasa asing. Namun cukup akrab bagi Anya, sebuah tawa yang ia tahu adalah tawa Kirana, wanita yang telah menghancurkan rumah tangganya. Jantung Anya berdegup kencang, tidak lagi karena ketakutan, melainkan karena adrenalin dan kegembiraan yang mengerikan. Di belakangnya, Ibu Santoso mengerutkan keningnya. Ada suara perempuan. Anya? Siapa? Ya, bisiknya. Ini adalah momennya. Anya berbalik, wajahnya masih menampilkan senyum palsu yang ia latih selama berhari-hari. Mungkin teman kantornya, Bu. Tenang saja,
Jangan berisik. Ini kan kejutan. Anya tidak memberi mereka kesempatan untuk bertanya lebih jauh. Ia mengeluarkan kunci cadangan dari tasnya. Tangannya terasa dingin dan mantap. Ia memasukkan kunci itu ke lubang kunci dan memutarnya perlahan. Tentu saja, pintu tidak dikunci dari dalam. Detik-detik berikutnya terasa sangat lambat. Bapak dan Ibu Santoso berdiri di belakangnya, wajah mereka penuh tanya, siap untuk melangkah masuk dan memberikan ucapan selamat ulang tahun yang manis pada putra mereka. Anya mendorong pintu perlahan, hanya sedikit celah. Jantungnya berdebar kencang saat matanya mengintip ke dalam. Dan pemandangan yang ia lihat mengonfirmasi semua ketakutannya. Di sofa ruang tengah, Arya duduk, memegang tangan Kirana. Mereka berdua tertawa, seolah-olah dunia hanya milik mereka. Di meja di depan mereka, ada sebotol wine mahal dan 2 gelas. Pemandangan itu, yang seharusnya menjadi milik Anya dan Arya, kini direbut oleh orang lain. Anya menarik napas dalam-dalam, sebuah napas yang dipenuhi dengan rasa sakit dan amarah yang siap meledak. "Ayolah, nak," bisik Ibu Santoso, tidak sabar. Anya tidak menanggapi. Ia membuka pintu lebih lebar, lalu menyingkir. "Silakan, Bapak, Ibu," ucapnya, suaranya tenang, namun penuh dengan makna tersembunyi. Kejutannya sudah siap. Bapak dan Ibu Santoso melangkah masuk dengan senyum lebar di wajah mereka. "Arya," seru Ibu Santoso, dengan nada riang. "Kami datang untuk memberi kejutan." Namun, kalimat itu terputus di tengah jalan. Mata mereka membelalak, senyum mereka lenyap seketika. Ekspresi di wajah mereka berubah dari kebahagiaan menjadi kaget, lalu tidak percaya. Di depan mata mereka, putra kesayangan mereka, Arya, sedang duduk berdua dengan wanita asing, dalam suasana yang sangat intim. Tangan Arya masih menggenggam tangan Kirana. Arya, yang tadinya tertawa, kini membeku. Wajahnya yang semula bahagia berubah pucat pasi. Matanya melebar, ketakutan terpancar dari sana saat ia melihat kedua orang tuanya berdiri di ambang pintu, dengan Anya di belakang mereka. Kirana, yang juga melihat pemandangan itu, segera melepaskan tangan Arya dan bangkit dari sofa, wajahnya panik. "Ibu? Bapak? Anya? Ada apa ini?" tanya Arya, suaranya bergetar, mencoba mencari-cari alasan yang tidak ada. Anya melangkah maju, wajahnya dingin dan tanpa emosi. Ia berdiri di samping mertuanya, menatap lurus ke arah Arya. "Arya, kamu tidak tahu ini kejutan?" tanyanya, suaranya terdengar lembut, tapi setiap kata bagai es yang menusuk. "Aku mengajak Bapak dan Ibu untuk membuat makan malam romantis untukmu di sini. Di tempat biasa, kita." Ia menekankan kata-kata itu, membuat Arya semakin panik. Ibu Santoso tidak lagi melihat ke arah Anya atau Arya. Matanya tertuju pada Kirana, wanita yang kini mencoba menutupi dirinya di belakang sofa. "Siapa wanita ini, Arya?" tanyanya, suaranya bergetar. Arya bangkit dari sofa, mencoba mendekati ibunya, mencoba menjelaskan. "Ibu, ini tidak seperti yang Ibu lihat. Dia teman kantor, Bu. Tadi kami hanya membicarakan pekerjaan." Bapak Santoso, yang selama ini diam, kini melangkah maju. Mata elangnya menatap lurus ke mata Arya, penuh kekecewaan. "Kerja di mana, Nak?" "Di sofa?" Sambil berpegangan tangan, tanyanya, suaranya dalam dan penuh kemarahan yang terkendali. "Apakah ini yang kamu sebut bekerja, Arya? Kamu bekerja sampai larut malam di apartemen keluarga, di belakang istrimu, dengan wanita lain." Arya terpojok. Ia tidak bisa lagi mengelak. Wajahnya memerah, antara malu dan marah. Ia menoleh ke arah Anya, seolah menuduh istrinya yang telah merusak segalanya. "Anya, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu membawa ibu dan bapak ke sini?" Anya hanya tersenyum dingin. "Aku hanya ingin kalian semua melihat kebenaran, Mas. Kebenaran yang selama ini tidak bisa kamu dan orang tuamu lihat. Kebenaran yang selama ini kalian sebut kecemburuanku." Kata-kata Anya menampar wajah Bapak dan Ibu Santoso. Mereka menoleh ke arah Anya, lalu kembali menatap Arya. Tatapan mereka kini dipenuhi dengan rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Mereka menyadari, Anya tidak berbohong. Instingnya benar. Putri kesayangan mereka telah dikhianati, dan mereka, orang tuanya, adalah orang pertama yang meragukannya. Ibu Santoso kini menatap Arya, air matanya menetes. Kamu sudah membohongi kami, Arya. Kamu membuat kami tidak percaya pada menantu kami yang baik hati. Kamu menghancurkan pernikahanmu. Kamu menghancurkan segalanya." Kirana, yang sedari tadi panik,
melihat celah dan mencoba melarikan diri. Namun, Bapak Santoso menghalanginya. Kamu mau kemana? Wanita seperti apa kamu ini? Menggoda suami orang di properti milik keluarga kami? Kamu pikir kamu bisa lari begitu saja setelah melakukan ini? Ruangan itu dipenuhi dengan ketegangan. Teriakan marah Bapak Santoso, isakan Ibu Santoso, wajah panik Arya, dan pandangan dingin Anya. Momen puncak ini adalah akhir dari sebuah ilusi. Ilusi pernikahan yang bahagia, ilusi putra yang sempurna, dan ilusi kehidupan yang sempurna. Anya berdiri di sana, menyaksikan semua kehancuran itu. Ia tidak lagi merasa sedih. Ia hanya merasa puas. Keadilan telah ditegakkan, dan semua kebohongan kini terungkap di hadapan mata mereka sendiri. Keheningan yang mematikan di ruang tengah apartemen itu, pecah oleh isak tangis Ibu Santoso. Air mata mengalir deras di pipinya yang keriput. Bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa malu dan pengkhianatan yang teramat dalam. Bapak Santoso berdiri tegak seperti patung, menatap putranya dengan tatapan mata elang yang penuh amarah. Di mata beliau, Arya bukan lagi putra kebanggaannya, melainkan seorang pengecut yang telah menghancurkan kepercayaan keluarga. Anya, sang sutradara dari drama mengerikan ini, berdiri sedikit menjauh, mengawasi setiap adegan dengan pandangan kosong, namun penuh kepuasan yang dingin. Arya, yang terpojok dan tak bisa lagi mengelak, mencoba berdalih. Ibu, Bapak, tolong dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Kami hanya berteman. Berteman? Berteman sampai harus bersembunyi di apartemen ini, di belakang istrimu, dan berpegangan tangan seperti sepasang kekasih. Bentak Bapak Santoso, suaranya menggelegar, memenuhi seluruh ruangan. Amarah yang selama ini ia tahan, amarah karena merasa ditipu oleh putranya sendiri, kini meledak tanpa ampun. Kamu pikir kami ini bodoh, Arya? Kamu pikir kami tidak bisa membedakan mana pertemanan dan mana perselingkuhan? Ibu Santoso, dengan suara serak, menoleh ke arah Anya. Anya, nak, ibu sungguh minta maaf. Kami telah menuduhmu cemburu. Kami tidak percaya padamu. Padahal, selama ini kamu adalah satu-satunya yang jujur. Mendengar itu, Arya semakin panik. Ia tahu, ia telah kehilangan benteng pertahanan terkuatnya. Anya, ini salahmu. Kamu yang sudah merencanakan semua ini. Kamu sengaja membawa ibu dan bapak ke sini untuk menjebakku. Tuduhnya, dengan suara penuh keputusasaan. Anya hanya menatapnya. Senyum tipis yang ia ukir di wajahnya terasa dingin dan penuh arti. Ia tidak perlu mengatakan apa-apa. Kebenaran telah berbicara dengan sendirinya. Teriakan amarah kembali pecah. Kali ini dari Ibu Santoso. Jangan berani-beraninya kamu menyalahkan Anya. Anak tidak tahu diri. Kamu yang telah menghancurkan hidupnya. Dia datang kepada kami untuk mencari dukungan, tapi kami malah menyalahkannya. Kami membela kamu, putra yang ternyata penuh kebohongan. Ibu Santoso kini menatap Arya dengan tatapan penuh kebencian. Kamu membuat kami malu. Malu sebagai orang tua yang membesarkan anak seperti kamu. Kirana, yang sedari tadi terdiam di sudut ruangan, melihat situasi semakin memanas. Ia mencoba melarikan diri, namun langkahnya terhenti saat Bapak Santoso menoleh ke arahnya. Kamu, mau kemana kamu? Hardiknya. Kirana, yang ketakutan, hanya bisa gemetar. Maaf, Om, tante saya tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Berani sekali kamu berbohong, bentak Ibu Santoso. Kamu tahu dia sudah punya istri. Kamu tahu dia sudah punya keluarga. Tapi kamu tetap nekat menggodanya. Apakah kamu tidak punya harga diri? Saya mencintai Arya, tante, ucap Kirana, mencoba membela diri. Mendengar kata-kata itu, kemarahan Arya semakin menjadi-jadi. Diam, Kirana. Jangan bicara apapun, bentaknya. Ia tahu, pengakuan Kirana semakin memperparah situasinya. Bapak Santoso melangkah mendekati Arya, tangannya terkepal. Kamu dengar itu, Arya? Wanita yang kamu selingkuhi ini mencintaimu. Apa yang bisa kamu tawarkan padanya? Kebohongan? Janji palsu? Kamu pikir kamu bisa memiliki dua wanita sekaligus? Kamu pikir kamu bisa mempermainkan perasaan orang seenaknya? Di tengah ledakan emosi itu, Arya hanya bisa berdiri terdiam. Matanya menunduk, tidak berani menatap mata orang tuanya yang dipenuhi amarah dan kekecewaan. Ia tidak lagi melihat cinta dan dukungan dari mata mereka, melainkan sebuah penghakiman yang telak. Sementara itu, Kirana hanya bisa menangis terisak-isak, menyadari bahwa hubungannya dengan Arya tidak hanya akan berakhir, tetapi juga akan menyeretnya ke dalam masalah yang jauh lebih besar. Anya, yang selama ini menjadi penonton,
akhirnya berbicara, suaranya tenang dan tegas, memotong semua kegaduhan yang ada. Arya, aku sudah punya bukti-bukti di ponselmu. Pesan-pesan, foto-foto, semuanya. Aku tidak perlu lagi penjelasan darimu. Kalian semua, Ibu, Bapak, dan Kirana, kalian semua sudah melihatnya sendiri. Aku tidak perlu lagi meyakinkan siapapun. Aku hanya butuh keadilan. Mendengar kata-kata itu, Bapak dan Ibu Santoso mengangguk. Mereka kini sepenuhnya berada di pihak Anya. Mereka telah melihat kebenaran dengan mata kepala mereka sendiri, dan tidak ada lagi yang bisa disangkal. Mereka telah memuja seorang putra yang tidak pantas dipuja, dan mereka telah meragukan seorang menantu yang tulus. Teriakan amarah, isak tangis, dan kebohongan yang membela diri memenuhi ruangan itu. Namun di tengah kekacauan itu, Anya berdiri tegar, hatinya dingin dan puas. Ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi keraguan. Hanya ada kebenaran yang pahit, yang kini terungkap sepenuhnya di hadapan mereka semua. Pertempuran telah dimenangkan, dan ia adalah pemenangnya. Setelah ledakan emosi yang menggelegar, keheningan yang dingin dan mematikan memenuhi seluruh apartemen. Kirana, yang ketakutan dan terhina, telah disuruh pergi oleh Bapak Santoso dengan suara yang bergetar. Arya berdiri terdiam di sudut ruangan, wajahnya pucat pasi, menunduk dalam-dalam seolah tak sanggup menghadapi tatapan orang tuanya. Dan Anya, sang pemeran utama yang kini menjadi saksi, tetap berdiri dengan tegar, membiarkan badai emosi mereda dengan sendirinya. Ibu Santoso, yang sejak tadi menangis terseduh-seduh, kini melangkah mendekati Anya. Wajahnya yang keriput dipenuhi dengan jejak air mata. Matanya menatap Anya dengan sorot penuh penyesalan yang mendalam. Ia tidak lagi melihat menantunya, melainkan putrinya sendiri yang telah ia lukai. Ia meraih tangan Anya yang dingin, menggenggamnya erat, seolah mencari pengampunan. Anya, nak, ibu. Ibu tidak tahu harus berkata apa. Ucapnya, suaranya serak. Kami sangat, sangat malu. Kami sangat menyesal. Anya tidak menanggapi. Ia membiarkan Ibu Santoso terus berbicara, karena ia tahu, inilah saat di mana mereka harus menghadapi kenyataan. Kami telah buta, nak, lanjut Ibu Santoso, air matanya kembali mengalir. Kami terlalu memuja Arya. Kami percaya setiap kata yang keluar dari mulutnya. Kami tidak melihat kebenaran, bahkan saat kamu datang dan mencoba memberitahu kami. Kami malah menuduhmu. Kami, sungguh orang tua yang buruk. Ibu Santoso memeluk Anya dengan erat, isaknya semakin menjadi-jadi. Maafkan kami, nak. Maafkan ibu. Maafkan bapak. Kami sangat menyesal. Kamu adalah menantu terbaik, dan kami telah melukaimu begitu dalam. Bapak Santoso, yang dikenal sebagai sosok yang tegar dan tidak pernah menunjukkan emosinya, kini juga melangkah maju. Ia berdiri di samping istrinya, menatap Anya dengan mata yang berkaca-kaca. Anya, Bapak tidak tahu bagaimana harus meminta maaf. Kami berdua telah gagal. Gagal sebagai orang tua yang membesarkan anak dengan benar, dan gagal sebagai mertua yang seharusnya percaya pada menantunya. Selama ini, kami berpikir Arya adalah segalanya. Kami buta karena kebanggaan kami pada dirinya. Lanjut Bapak Santoso, suaranya penuh getaran. Kamu datang kepada kami mencari perlindungan dan kebenaran, tapi kami malah menganggapmu cemburu. Kami sangat malu, nak, betapa jahatnya kami. Anya akhirnya melepaskan pelukan Ibu Santoso. Ia menatap wajah kedua mertuanya, yang kini dipenuhi dengan kesedihan dan penyesalan. Ia melihat ketulusan di mata mereka. Hatinya, yang selama ini menjadi baja, kini mulai melunak. Namun, ia tahu, luka yang ada tidak bisa sembuh begitu saja. Ia tidak bisa hanya mengangguk dan berkata, semuanya baik-baik saja. Bapak, Ibu, ucap Anya, suaranya pelan dan lembut. Aku datang kepada kalian, karena aku percaya kalian. Aku datang karena aku menganggap kalian seperti orang tua kandungku. Dan saat kalian tidak percaya padaku, rasanya lebih sakit daripada dikhianati Arya. Mendengar pengakuan Anya, Ibu Santoso kembali menangis. Kami tahu, nak, kami sangat bersalah. Tapi, aku tidak membenci kalian, lanjut Anya, membuat kedua mertuanya terkejut. Aku melakukan ini bukan untuk membalas dendam pada kalian. Aku melakukan ini karena aku ingin kalian melihat kebenaran. Aku ingin kalian tahu bahwa aku tidak berbohong. Aku ingin kalian tahu bahwa putra yang kalian puja, tidak seindah yang kalian bayangkan. Bapak Santoso mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Ia memeluk Anya dengan erat, pelukan seorang ayah yang meminta maaf pada putrinya. Terima kasih,
Anya. Terima kasih karena telah membuka mata kami. Kami berjanji, apapun yang terjadi setelah ini, kami akan selalu ada untukmu. Kami tidak akan lagi membela Arya. Kamu adalah putri kami. Kami akan berdiri di sisimu. Di sudut ruangan, Arya yang menyaksikan semua itu, hanya bisa diam. Ia kini menyadari, ia tidak hanya kehilangan istrinya, tetapi juga dukungan dan kepercayaan dari orang tuanya. Ia tidak lagi menjadi pusat dunia mereka. Tempatnya telah digantikan oleh Anya. Ia telah kalah, dan kekalahannya terasa begitu menyakitkan. Momen itu adalah titik balik. Di apartemen yang menjadi saksi bisu pengkhianatan, kini menjadi saksi bisu pengampunan dan penyesalan yang mendalam. Kebohongan telah hancur. Keraguan telah sirna. Dan di tengah kehancuran itu, sebuah ikatan baru yang lebih kuat mulai terjalin. Ikatan yang dibangun di atas kebenaran, kejujuran, dan dukungan yang tulus. Anya kini tidak lagi sendirian. Ia memiliki dua orang yang kini sepenuhnya berada di pihaknya. Dan ia tahu, dengan dukungan mereka, ia akan memiliki kekuatan untuk mengambil langkah selanjutnya, langkah yang paling penting dalam hidupnya. Di tengah keheningan yang menyelimuti apartemen, setelah badai emosi mereda, ada sebuah ketenangan yang menenangkan namun juga suram. Arya, yang kini hanya menjadi bayangan dari dirinya yang dulu, duduk di sofa, menunduk dalam-dalam. Wibawa dan harga dirinya telah hancur. Sementara itu, Bapak dan Ibu Santoso, dengan mata yang sembab, duduk di samping Anya, menggenggam tangannya erat. Mereka telah kehilangan kepercayaan pada putra mereka, tetapi menemukan kembali kepercayaan pada menantu mereka. Anya, nak, kami tidak akan pernah bisa memaafkan diri kami sendiri, ucap Ibu Santoso, suaranya dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Kami seharusnya menjadi orang pertama yang berdiri di sisimu. Kami seharusnya menjadi tempatmu bersandar. Maafkan kami telah gagal. Anya, yang kini jauh lebih tenang, menatap kedua mertuanya. Ia melihat ketulusan di mata mereka, dan ia tahu, permintaan maaf itu adalah tulus dari hati. Ibu, Bapak, kalian sudah ada di sini sekarang. Itu sudah cukup bagiku, jawabnya lembut, namun tegas. Bapak Santoso mengangguk, tatapannya kini penuh tekad. Kami tidak hanya akan ada, Anya, kami akan memberikan dukungan penuh. Apapun keputusan yang akan kamu ambil, kami akan berdiri di sisimu. Kami tidak akan lagi membela Arya. Dia telah membuat kesalahannya sendiri, dan dia harus menanggung konsekuensinya. Kata-kata itu bagai embun sejuk yang membasahi hati Anya yang terluka. Selama ini ia merasa sendirian. Kini, ia tahu ia memiliki benteng yang tak tergoyahkan. Dukungan dari dua orang yang paling ia hormati dan sayangi itu, memberikan kekuatan baru. Mereka tidak hanya menawarkan dukungan emosional, tetapi juga praktis. Kamu tidak perlu khawatir soal apapun, nak, lanjut Ibu Santoso. Rumah ini, semua properti yang kami miliki, semua ini juga milikmu. Kamu tidak akan kekurangan apa-apa. Kami akan pastikan kamu mendapatkan kehidupan yang layak, bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Kami akan memastikan Arya tidak bisa mengambil apapun darimu. Anya menggelengkan kepalanya pelan. Aku tidak melakukan ini demi harta, Ibu. Aku hanya ingin kebenaran terungkap. Saat itulah, Arya, yang sedari tadi diam, bangkit dari sofa. Wajahnya yang memucat kini dipenuhi keputusasaan. Ia berjalan mendekat, berlutut di depan Anya. Anya, sayang, tolong maafkan aku, ucapnya, suaranya bergetar. Aku hilaf. Kirana tidak berarti apa-apa bagiku. Kamu adalah satu-satunya. Aku berjanji akan berubah. Aku janji akan menjadi suami yang lebih baik. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Jangan hancurkan pernikahan kita. Kata-kata Arya terdengar seperti rintihan, seperti janji palsu yang pernah ia ucapkan. Anya menatapnya, bukan dengan amarah, melainkan dengan kekosongan. Ia tidak lagi melihat Arya yang ia cintai. Ia melihat seorang pria pengecut yang hanya panik saat kebohongannya terbongkar. Arya, ucap Anya, suaranya dingin, tak ada lagi kehangatan di sana. Aku sudah memberimu kesempatan. Aku sudah datang kepadamu dengan hati yang terbuka, tapi kamu malah menyalahkanku, menuduhku cemburu. Kamu tidak hanya mengkhianatiku, kamu mengkhianati orang tua kita. Dan yang paling penting, kamu mengkhianati janji sucimu. Ibu Santoso bangkit, menarik tangan Arya untuk berdiri. Sudah cukup, Arya. Jangan memohon. Kamu tidak pantas mendapatkan maaf dari Anya. Kesalahanmu sudah terlalu besar. Tapi, Bu, protes Arya. Tidak ada tapi, tegas Bapak Santoso, suaranya menggelegar.
Kamu sudah menghancurkan segalanya. Sekarang, biarkan Anya yang menentukan. Kami tidak akan lagi ikut campur. Mendapat dukungan penuh dari mertuanya, Anya kini merasa siap. Ia menatap Arya sekali lagi, tatapannya tidak lagi dipenuhi kebencian, melainkan keteguhan yang tak tergoyahkan. Ia tahu, pernikahannya sudah berakhir sejak Arya memutuskan untuk mengkhianatinya. Yang ia lakukan saat ini hanyalah menegaskan fakta itu. Arya, aku tidak bisa lagi hidup bersamamu, ucap Anya, suaranya begitu tenang, namun penuh dengan bobot keputusan yang tak bisa diubah. Pernikahan kita sudah berakhir. Kamu telah menghancurkan semua kepercayaanku, semua cinta yang kumiliki. Aku tidak bisa hidup dengan seorang pembohong. Aku tidak bisa hidup dengan seorang pengkhianat. Aku ingin kita bercerai. Kata-kata, bercerai, itu bagai palu godam yang menghantam Arya. Wajahnya semakin pucat, napasnya tersengal-sengal. Ia mencoba berbicara, tapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Ia telah kehilangan segalanya. Bapak dan Ibu Santoso menatap Anya dengan bangga. Meskipun hati mereka sakit melihat rumah tangga putra mereka hancur, mereka jauh lebih bangga pada kekuatan dan martabat Anya. Mereka kini tahu, mereka telah mendapatkan putri yang jauh lebih baik daripada putra yang mereka miliki. Anya berdiri, hati yang tadinya terluka kini terasa lebih ringan. Keputusannya telah diambil. Ia telah mendapatkan keadilan dan dukungan yang ia butuhkan. Ia menoleh ke arah Bapak dan Ibu Santoso, senyumnya kini terasa lebih tulus. Aku akan memulai hidup baru, ucapnya, dan aku senang, aku tidak akan sendirian. Keputusan Anya untuk bercerai bagaikan gempa bumi yang mengguncang fondasi keluarga Santoso. Bagi Arya, palu godam itu menghancurkan seluruh kehidupannya. Setelah Anya, Bapak, dan Ibu Santoso meninggalkan apartemen mewah itu, Arya hanya bisa terduduk di lantai, menatap kosong ke sekeliling. Apartemen yang tadinya menjadi sarang kebahagiaan semuanya, kini terasa dingin dan hampa. Ia mencoba menghubungi orang tuanya, namun teleponnya tidak diangkat. Ia mencoba menghubungi Anya, namun hanya ada nada dering yang kosong. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Keesokan harinya, Arya mendatangi rumah orang tuanya, berharap bisa menjelaskan dan memohon maaf. Namun, ia disambut oleh keheningan yang mencekam. Bapak Santoso tidak mau menemuinya, dan Ibu Santoso hanya menatapnya dengan mata yang dingin, tanpa kehangatan yang dulu pernah ada. Kamu sudah membuat keputusanmu, Arya, ucap Ibu Santoso, suaranya datar. Kamu memilih untuk menghancurkan pernikahanmu. Dan sekarang, kamu harus menanggung konsekuensinya. Konsekuensi itu tidak main-main. Bapak Santoso mencopot Arya dari jabatannya di perusahaan. Semua fasilitas mewah, mobil, kartu kredit, dan apartemen, ditarik kembali. Arya, yang selama ini hidup dalam gelimang kemewahan, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan pahit. Ia harus mencari pekerjaan, mencari tempat tinggal, dan berjuang dari nol, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Reputasinya di kalangan sosialita juga hancur. Berita perselingkuhannya menyebar cepat, dan tidak ada lagi yang mau berurusan dengannya. Ia menjadi bahan gunjingan, sosok yang dicap sebagai pengkhianat. Arya, yang dulunya adalah putra emas keluarga Santoso, kini menjadi paria. Sementara itu, Anya memulai proses pemulihannya. Ia meninggalkan rumah yang penuh kenangan pahit itu. Dengan dukungan penuh dari Bapak dan Ibu Santoso, ia pindah ke sebuah apartemen yang lebih kecil, namun terasa lebih hangat dan damai. Lingkungan itu adalah tempat yang baru, tempat di mana tidak ada bayang-bayang Arya dan kebohongan yang ia ciptakan. Bapak Santoso memastikan Anya mendapatkan pengacara terbaik, seorang wanita tangguh yang bersedia berjuang demi keadilan Anya. Proses perceraian dimulai, dan Anya menjalani setiap langkah dengan hati yang tegar. Kami tidak akan membiarkanmu menderita, Nak, ucap Bapak Santoso pada Anya suatu sore, saat mereka makan malam bersama. Kami akan pastikan kamu mendapatkan hak-hakmu. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Ibu Santoso menambahkan, kamu tidak sendirian. Kami ada di sini, untukmu. Anggap saja kami adalah orang tuamu. Kamu adalah putri kami sekarang. Dukungan tulus itu bagai air yang menyirami hati Anya yang kering. Ia tidak pernah menyangka, di tengah kehancuran, ia justru menemukan keluarga yang lebih kuat. Dengan dorongan mereka, Anya mulai menemukan kembali dirinya. Ia mendaftar ke kelas melukis, hobi yang dulu ia tinggalkan demi mengurus Arya. Ia juga mulai mencari pekerjaan paruh waktu, ingin membuktikan bahwa ia bisa mandiri, bukan hanya hidup dari warisan atau kekayaan suaminya. Setiap hari adalah perjuangan, namun juga merupakan langkah kecil menuju kebebasan.
Anya menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Secangkir teh hangat di pagi hari, kanvas yang ia lukis, tawa lepas bersama Ibu Santoso, atau obrolan mendalam dengan Bapak Santoso. Ia menyadari, kebahagiaan sejati tidak datang dari kemewahan, melainkan dari kedamaian hati dan kemandirian. Suatu hari, ia secara tidak sengaja bertemu dengan Kirana di sebuah pusat perbelanjaan. Kirana, yang dulunya terlihat glamor dan penuh percaya diri, kini tampak layu. Ia terlihat sendirian dan ketakutan. Kirana melihat Anya, namun dengan cepat menundukkan kepalanya, menghindari kontak mata. Anya hanya menatapnya sejenak, tanpa amarah, hanya kekosongan. Ia menyadari, Kirana juga menjadi korban dari kebohongan Arya. Namun, berbeda dengan dirinya, Kirana tidak memiliki siapapun untuk membantunya. Anya tidak merasakan kepuasan, hanya rasa iba yang samar. Balas dendamnya bukan untuk menghancurkan orang lain, melainkan untuk mendapatkan kebebasan bagi dirinya sendiri. Dan ia telah mendapatkannya. Di sisi lain, Arya, yang hidupnya kini penuh kesulitan, mencoba menghubungi Kirana. Namun, Kirana tidak mau menemuinya, tidak mau lagi berurusan dengan pria yang telah menghancurkan hidupnya. Arya sendirian, terpuruk dalam penyesalan yang terlambat. Ia menyadari, ia telah kehilangan dua wanita yang berharga, dan juga kehormatan dari orang tua yang paling ia cintai. Anya, yang dulu adalah seorang istri yang naif dan penuh cinta, kini telah bangkit sebagai wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mandiri. Ia telah melewati badai, dan kini ia siap untuk menatap masa depan. Masa depan yang ia bangun sendiri, dengan dukungan orang-orang yang tulus mencintainya. Dan ia tahu, ini hanyalah awal dari segalanya. Waktu adalah obat terbaik, demikian kata orang. Dan bagi Anya, waktu adalah kanvas di mana ia melukis kembali kehidupannya yang hancur. Bertahun-tahun berlalu sejak hari dramatis di apartemen itu. Anya, yang dulunya adalah seorang wanita muda yang naif dan percaya pada dongeng, kini telah bangkit sebagai wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Luka-luka dari masa lalu tidak sepenuhnya hilang, namun kini telah berubah menjadi bekas luka yang mengingatkannya akan kekuatan yang ia miliki. Anya telah berhasil menyelesaikan proses perceraiannya. Berkat bantuan pengacara terbaik yang disediakan oleh Bapak dan Ibu Santoso, Anya mendapatkan keadilan yang layak ia terima. Arya harus menghadapi konsekuensi hukum dan finansial yang berat, yang memastikan bahwa ia tidak bisa lagi menikmati kekayaan keluarga yang selama ini ia sia-siakan. Ia tidak lagi memiliki apa-apa, kecuali nama keluarga yang kini ternoda. Seiring berjalannya waktu, hubungan Anya dengan Bapak dan Ibu Santoso semakin erat. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai menantu, melainkan sebagai putri yang sesungguhnya. Mereka menjadi pilar dukungan bagi Anya, selalu ada untuknya, mendengarkan ceritanya, dan merayakan setiap pencapaian kecil yang ia raih. Ibu Santoso sering mengajak Anya berbelanja, bukan untuk membeli barang-barang mewah, melainkan untuk membeli bahan-bahan masakan yang akan mereka masak bersama. Bapak Santoso, yang dulu jarang tersenyum, kini sering terlihat tertawa lepas saat mendengarkan cerita-cerita lucu Anya. Anya tidak pernah merasa sendirian, karena ia tahu, ia telah menemukan keluarga sejati yang dibangun di atas dasar kejujuran dan cinta yang tulus. Anya memulai hidupnya dengan berani. Ia melanjutkan hobi melukisnya, yang kini tidak lagi hanya menjadi hobi, tetapi juga menjadi profesi. Lukisan-lukisannya yang dipenuhi dengan warna-warna cerah dan ekspresi kebebasan berhasil menarik perhatian banyak orang. Ia mengadakan pameran tunggal pertamanya, dan pameran itu sukses besar. Di acara itu, Anya berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh lukisan-lukisannya, dengan Bapak dan Ibu Santoso berdiri di sisinya, wajah mereka dipenuhi dengan kebanggaan. Ia menyadari, kebahagiaan yang ia rasakan saat itu jauh lebih berharga daripada semua kemewahan yang pernah ia miliki. Di sisi lain, kehidupan Arya adalah cerminan dari konsekuensi perbuatannya. Ia kehilangan segalanya. Dikeluarkan dari perusahaan keluarga, ia mencoba mencari pekerjaan lain, namun reputasinya yang buruk mendahuluinya. Ia menjadi bahan gunjingan di setiap pertemuan sosial. Teman-temannya menjauhinya. Wanita yang ia selingkuhi, Kirana, juga meninggalkannya begitu saja, menyadari bahwa Arya tidak memiliki apa-apa lagi untuk ditawarkan. Arya terpaksa hidup dari nol, berjuang untuk membayar sewa apartemen kecil dan biaya hidup sehari-hari. Ia yang dulunya dimanjakan oleh kemewahan, kini harus merasakan pahitnya hidup. Penyesalan itu datang, namun sudah terlambat. Ia sering terlihat sendirian, menatap kosong ke keramaian kota, merindukan kehidupan yang dulu pernah ia miliki, kehidupan yang ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Suatu sore, Anya, Bapak, dan Ibu Santoso sedang menikmati secangkir teh hangat di sebuah kafe.
Mereka tertawa dan berbincang dengan hangat, membicarakan rencana liburan keluarga. Di tengah obrolan mereka, Anya melihat ke arah jendela. Di seberang jalan, ia melihat Arya berjalan sendirian, wajahnya terlihat lelah dan putus asa. Ia tidak lagi mengenakan pakaian mahal, dan matanya tidak lagi memancarkan keangkuhan. Ia hanya berjalan, tanpa tujuan yang jelas. Ibu Santoso menyadari tatapan Anya. Ia menoleh ke arah Arya, lalu kembali menatap Anya dengan senyum tipis. "Sudahlah, Nak, jangan dipikirkan. Biarkan dia menjalani konsekuensinya," ucapnya lembut. Anya mengangguk. Ia tidak merasakan amarah atau kebencian. Ia hanya merasa lega. Perjalanannya telah selesai. Keadilan telah terpenuhi. Ia telah mendapatkan kebahagiaan sejati, bukan dari pernikahan yang sempurna, melainkan dari keberanian untuk bangkit dari kehancuran. Kisah berakhir dengan Anya yang telah bangkit dari kesulitan, mendapatkan keadilan yang ia cari, dan menjalani hidup yang memuaskan. Ia tidak lagi mencari cinta dari orang lain, karena ia telah menemukan cinta yang paling penting, cinta pada dirinya sendiri. Ia adalah wanita yang baru, yang memiliki kekuatan untuk menghadapi segala badai. Arya harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri, hidup dalam penyesalan yang tak berujung. Dan bapak serta ibu Santoso, yang dulu menjadi mertuanya, kini telah menjadi orang tua yang sesungguhnya, pilar dukungan yang tak tergantikan dalam hidupnya.